Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kalian baca di judul dan thumbnail, di video kali ini Kak Git akan membahas tentang rumus trigonometri sudut berelasi. Jadi seperti ini rumus-rumusnya ada banyak ya. Ini baru sin, cos, dan tangen, belum sekan, kosekan, dan kotangen. Jadi rumusnya ini masing-masing dibuatkan untuk setiap kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Terus sebanyak ini Kak Git hafal nggak? Mohon maaf guys, Kak Git juga nggak hafal. Tapi Kak Git paham konsep untuk mendapatkan semua rumus ini. Oke, let's go. Kita bahas satu persatu. Terus Kak Git kalau nggak hafal kok bisa jadi guru matematika? Kak Git tuh dulu kuliahnya jurusan fisika. Cuma karena agak pinter aja dikit jadi ya bisa matematika juga. Haha. Oke, jadi Kak Git tuh nggak pernah ngapalin rumusnya, tapi yang Kak Git hafalin itu adalah ini. Apa ini nih garis berpotongan? Enggak. Jadi ceritanya itu kuadran 1, lalu di sini ada kuadran 2, di sini kuadran 3, lalu yang terakhir di sini adalah kuadran 4. Terus berputarnya gini kan, berlawanan arah jarum jam, terus di sini tentuin sudutnya. Di sini tuh 0 derajat. Terus kalau udah sampai sini ini kan siku-siku nih. Di sini tuh 90 derajat. Lalu di sini 180 derajat. Nah, yang di sini tuh 270 derajat. Dan terakhir ini ketemu lagi 360 derajat. Jadi, kuadran 1 itu berada di antara 0 sampai 90 derajat gitu kan. Lalu kuadran 2 itu batasnya lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Lalu kuadran yang ketiga itu lebih dari 180 tapi kurang dari 270. Dan kuadran 4 itu lebih dari 270 tapi kurang dari 360. Nah, untuk merepresentasikan sudutnya, Kak Git di sini pakai simbol alfa ya. Untuk kuadran 1 tadi kurang dari 90 derajat, berarti di sini kita tulis 90 derajat kurang alfa gitu ya. Lalu untuk kuadran 2 itu lebih dari 90 tapi kurang dari 180, maka di sini kita tulis 90 derajat plus alfa. Lalu yang satunya lagi adalah 180 derajat dikurang alfa. Sedangkan untuk kuadran 3 tadi lebih dari 180 dan kurang dari 270, berarti 180 derajat plus alfa dan satu lagi 270 derajat dikurang alfa. Dan untuk kuadran 4 itu lebih dari 270 dan kurang dari 360 derajat. Berarti di sini 270 derajat plus alfa dan satu lagi 360 derajat dikurang alfa, kayak gitu. Nah, selanjutnya Kak Git tandain di sini. Mulai dari yang pertama ini ya. Ini adalah berubah. B itu untuk berubah ya. Berubah, berubah, tetap, tetap, berubah, berubah, tetap. Urutannya gitu. Berubah, berubah, tetap, tetap, berubah, berubah, tetap. Maksudnya apa sih Kak Git berubah-berubah? Macam Power Ranger aja. Untuk yang berubah itu maksudnya nanti setiap sin itu berubah jadi cos, yang cos nanti jadi sin, sedangkan yang tangen itu menjadi kotangen. Kalau yang tetap ya tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Nah, kalian juga harus tahu sin, cos, dan tangen bernilai positif dan negatif itu di mana aja. Kalau kuadran 1 kan semuanya positif ya. Sedangkan kuadran 2 itu sin aja yang positif, sin dan kebalikannya sin ya. Sedangkan cos dan tangen itu negatif. Kemudian untuk kuadran 3 itu tangen yang positif, ya kan? Dan kebalikannya tangen, sisanya negatif. Yang kuadran 4 itu cos yang positif, ya, dan kebalikannya cos, sisanya itu negatif. Nah, mari kita coba. Untuk kuadran 1, ya, tadi kan dia 90 kurang alfa dan ini berubah. Misalnya ada sin 90 kurang alfa.
maka dia berubah menjadi cos apa? Cos alfa gitu. Lalu ada cos 90 dikurang alfa, dia akan berubah jadi sin. Berarti di sini sin alfa. Dan yang ketiga ada tangen 90 kurang alfa, itu berarti berubah menjadi kotangen alfa. Kayak gitu. Oke, sama kan dengan rumus yang tadi sudah didaftar itu? Oke. Sekarang kita coba untuk kuadran 2. Tadi kuadran 2 itu bisa dua kemungkinan ya, bisa 90 plus alfa atau 180 kurang alfa. Kita coba dua-duanya. Pertama yang 90 plus alfa. Kalau ada sin 90 plus alfa, dia berubah, ya kan? Berubah menjadi cos alfa. Nah, karena di kuadran 2 sin itu positif, berarti di sininya juga positif. Kemudian untuk cos 90 plus alfa, dia berubah menjadi sin, ya, sin alfa. Tapi karena cos di kuadran 2 itu negatif, maka di sini kasih tanda negatif. Yang ketiga itu adalah tangen. Tangen 90 plus alfa, dia akan berubah menjadi kotangen alfa. Tapi karena tangen di kuadran 2 itu negatif, maka di sini kasih tanda negatif. Oke. Yang berikutnya itu untuk 180 dikurang alfa ya. Oke, tapi dia tetap ya. Jadi untuk sin 180 dikurang alfa, itu dia tetap sin alfa. Nah, untuk cos 180 dikurang alfa, dia tetap menjadi cos. Tapi ingat, karena cos di kuadran 2 itu negatif, kasih tanda negatif di sini. Selanjutnya ada tangen. Tangen 180 dikurang alfa, dia tetap tangen. Tangen alfa. Tapi karena kuadran 2 tangen itu negatif, kasih tanda minus di sini. Oke, kita cek dengan rumus yang tadi sudah didaftar. Ini biasanya ada di buku-buku ya. Untuk kuadran 2-nya sama kan ya semua? Nah, untuk kuadran 3 dan kuadran 4 itu caranya sama kayak tadi. Ya, tapi yang positif itu berarti tangen, sedangkan kuadran 4 yang positif adalah kosinus. Terus yang tetap di mana, yang berubah di mana, tinggal ngikutin aja sama seperti kuadran 2. Nah, terus sebenarnya rumus-rumus tadi tuh buat apa sih? Kalian tahu sudut istimewa kan? Yang ini nih 0, 30 derajat, 45 derajat, 60, 90 derajat. Kalau di fisika sih ada 37 sama 53. Cuman kalau di matematika kayaknya hampir nggak pernah saya ketemu itu. Nah, ini tuh sudutnya maksimal 90 derajat, artinya mereka semua ada di kuadran 1. Terus gimana kalau disuruh nentuin sudut-sudut yang berada di kuadran 2, 3, dan 4? Misalnya kayak cos 135 derajat. Nah, ini berapa? Gitu. Masa iya harus diapalin satu-satu sampai 360 derajat? Saya sih ogah. Nah, ini tuh ngitungnya pakai cara yang tadi. Jadi 135 derajat itu kan masih kurang dari 180, berarti dia ada di kuadran 2. Gitu ya. Nah, kuadran 2 itu boleh pakai 180 kurang ya. Cos 180 derajat dikurang berapa supaya 135, yaitu dikurang 45 derajat, ya kan? 180 dikurang 45 itu 135 kan? Oke, nah ini berarti karena 180 kurang berarti tetap kan? Tetap menjadi cos 45 derajat. Nah, karena cos di kuadran 2 itu negatif, kasih tanda minus di sini. Oke, nah cos 45 itu berapa? Yaitu setengah akar 2. Artinya cos 135 derajat itu nilainya adalah minus setengah akar 2, kayak gitu. Mau pakai yang berubah juga boleh. Misalnya cos 135 itu berarti kan 90 derajat ditambah berapa supaya jadi 135, yaitu ditambah 45 derajat, ya kan? Nah, ini berarti jadinya berubah ya, sin berubah jadi sin 45 derajat.
Tapi jangan lupa tanda minusnya karena dia soalnya adalah cos gitu kan. Artinya cos 135 derajat itu setara dengan minus sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2, berarti minus setengah akar 2. Oke, sama kan ya? Kita coba di kuadran lain. Ini sin 210 derajat itu sama dengan berapa? Ini kan lebih dari 180 tapi kurang dari 270, berarti dia ada di kuadran 3. Nah, kuadran 3 itu pertama bisa pakai 180 ditambah alfa gitu ya. Ditambah berapa supaya jadi 210, yaitu ditambah 30 derajat. Ya kan? Nah, ini sama dengan, dia tetap kan, 180 tambah itu tetap jadi sin 30 derajat, tapi sin di kuadran 3 itu negatif, ya udah kasih tanda minus. Nah, berarti sin 210 derajat itu nilainya setara dengan min sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah, berarti dia nilainya minus setengah, kayak gitu. Bisa juga pakai yang tetap satu lagi, yaitu 270 kurang alfa gitu kan. 270 derajat dikurang berapa supaya 210, yaitu dikurang 60 derajat. Berubah kan? Ini berubah jadi cos 60 derajat dari sini. Tapi karena sin di kuadran 3 itu negatif, kasih tanda minus di sini. Berarti sin 210 derajat itu nilainya setara dengan minus cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah. Berarti di sini minus setengah. Nah, sama kan ya? Kita coba untuk tangan. Di sini saya mau misalnya tangan 330 derajat. Itu sama dengan berapa? Oke. Dia sudutnya lebih dari 270, tapi kurang dari 360, berarti ada di kuadran 4. Kuadran 4 itu bisa pakai yang pertama 270 plus. Nah, ini berubah ya. 270 tambah berapa supaya 330, yaitu ditambah 60 derajat. Ya. Nah, ini berubah jadi kotangan. Kotangan 60 derajat gitu ya. Nah, karena tangan di kuadran 4 itu negatif ya kan, kasih tanda minus di sini. Berarti tangan 330 derajat itu setara dengan minus kotangan 60. Nah, tapi kan kotangan nggak ada di tabel. Kotangan itu 1 per tangan, berarti ini minus 1 per tangan 60 derajat. Ya kan, tangan 60 ada kan? Akar 3, berarti ini jadinya minus 1 per akar 3. Dirasionalin, ini jadi minus 1 per 3 akar 3. Oke. Terus bisa juga pakai yang tetap ya. Yang tetap itu adalah tangan 360 derajat dikurang berapa supaya jadi 330 derajat. Yaitu dikurang 30. Ya kan? Ini tetap ya. Tetap jadi tangan berapa? Tangan 30 derajat. Nah, artinya tangan 330 derajat ya, itu setara dengan tangan 30 derajat. Tapi karena di kuadran 4, jangan lupa tandanya tadi apa? Minus ya. Nah, berarti ini hasilnya minus tangan 30 adalah 1 per 3 akar 3. Oke, sama ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.